Waktu itu tahun 1997. Aku berusia 15 tahun dan tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang dikelilingi sawah, kebun bambu, dan hamparan tebu yang menjulang setinggi dada orang dewasa. Malam di desa bukan sekedar gelap, tapi sunyi yang terasa hidup, seolah setiap langkah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku jarang keluar setelah maghrib, tapi malam itu aku terpaksa pulang sendirian dari dusun seberang. Jalan pulang harus melewati pematang sawah dan kebun tebu yang memanjang seperti lorong tanpa ujung. Bulan menggantung pucat, setengah tertutup awan, cukup untuk menampakkan bayangan yang tak seharusnya ada. Langkah kakiku terdengar jelas di tanah lembab. Awalnya hanya suara kakiku sendiri, sampai aku menyadari ada irama lain yang menyusul, tertinggal setengah detik di belakangku. Setiap kali aku berhenti, suara itu ikut berhenti. Setiap aku melangkah, ia kembali mengikuti. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Udara mendadak terasa berat. Angin yang tadi berdesir di daun tebu menghilang begitu saja. Kebun itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada katak, hanya suara detak jantungku sendiri yang terasa di telinga. Saat aku memasuki bagian kebun yang paling gelap, bau aneh menyergap. Bau tanah basah bercampur amis, seperti darah yang sudah lama meresap ke lumpur. Perutku mual, tenggorokanku terasa kering. Di antara batang-batang tebu, aku melihat sosok berdiri membelakangiku. Tubuh tinggi kurus, terlalu kurus untuk manusia biasa. Bahunya turun, punggungnya melengkung, dan rambutnya menghitam, menjuntai kusut hingga menutup separuh punggung. Ia diam, tidak bergerak, seolah sebagian dari kebun itu sendiri. Aku melangkah mundur perlahan. Tanah di bawah kakiku mengeluarkan bunyi kecil, dan pada saat itu, sosok itu bergerak. Bukan berbalik tubuhnya, melainkan kepalanya yang memutar pelan, berderak seperti tulang tua dipaksa bergerak. Wajahnya menghadap tepat ke arahku, wajah yang tidak sepenuhnya berbentuk. Mata cekung, hitam tanpa sorot, hidung rusak seperti dihancurkan, dan mulut yang terbuka setengah, membeku dalam ekspresi kesakitan yang tak pernah selesai. Kakiku lumpuh, nafasku tercekat. Di saat bersamaan, aku merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di belakangku. Hembusan nafas dingin menyentuh leherku, membawa bau anyir yang sama, seolah kebun itu menelanku dari dua arah. Pandangan mataku menggelap, dunia terasa berputar. Tubuhku jatuh ke lumpur, dan kesadaranku padam. Aku ditemukan keesokan paginya di pinggir kebun tebu. Tubuhku penuh lumpur dan luka goresan. Demam tinggi membuatku mengigau berhari-hari. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku takut gelap, tak pernah berani melewati kebun tebu lagi. Bau tanah basah selalu memicu kepanikan yang tak bisa kujelaskan. Trauma itu bertahan sampai aku dewasa. Bertahun-tahun kemudian, saat aku cukup berani mendengar cerita lama orang-orang desa, kebenaran akhirnya terungkap. Pada tahun 1997, beberapa bulan sebelum kejadian yang kualami, pernah ada kasus pembunuhan di kebun tebu itu. Seorang remaja laki-laki ditemukan tewas di antara batang tebu. Tubuhnya penuh luka, tulang rusuknya patah, wajahnya rusak tak berbentuk.
Orang-orang berbisik tentang pengeroyokan, tentang kekerasan yang disengaja disembunyikan, tentang aib yang dikubur bersama mayatnya. Usianya 15 tahun, yang membuat darahku membeku adalah detail-detail lain. Tinggi badannya sama denganku, bentuk wajahnya sebelum rusak digambarkan sangat mirip. Tanggal lahirnya pun sama, dan ada satu detail yang tak pernah bisa kuhapus dari pikiranku. Menurut orang-orang desa, arwah remaja itu tidak menampakkan diri pada sembarang orang. Ia hanya muncul pada satu sosok tertentu, di satu usia tertentu, di tempat ia terakhir merasakan ketakutan paling dalam. Aku akhirnya mengerti. Malam itu di kebun tebu, yang mengikuti bukan makhluk lain. Sosok yang berdiri di hadapanku bukan hantu asing. Itu adalah aku. Versi diriku yang tidak pernah berhasil selamat dari kebun tebu tahun 1997. Sejak mengetahui kebenaran itu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Trauma yang selama ini hanya terasa sebagai ketakutan tanpa bentuk, kini memiliki wajah, waktu, dan tempat. Kebun tebu itu bukan sekadar lokasi kenangan buruk, melainkan simpul waktu yang menunggu untuk tertutup sempurna. Setelah kejadian itu, aku mencoba menjauh dari desa. Bertahun-tahun tinggal di kota, bekerja, berkeluarga, dan membangun kehidupan yang tampak utuh dari luar. Namun setiap hujan turun menjelang malam, bau tanah basah selalu menyelinap ke hidungku. Meski jendela tertutup rapat, bau yang sama seperti malam itu, bau yang tidak pernah benar-benar hilang. Mimpi buruk datang tanpa pola. Kadang aku bermimpi berjalan di pematang sawah yang semakin menyempit. Kadang aku berdiri di tengah kebun tebu, dikelilingi batang-batang tinggi yang perlahan condong ke arahku. Dalam mimpi-mimpi itu, aku selalu sadar bahwa aku sedang bermimpi, namun tubuhku tetap tidak bisa bergerak. Yang paling sering muncul adalah bayangan seseorang yang berjalan di belakangku. Jaraknya selalu sama, tidak pernah mendekat, tidak pernah menjauh. Aku tahu siapa dia, bahkan sebelum wajahnya terlihat, dan setiap kali aku mencoba berbalik, mimpi itu selalu berakhir sebelum aku sempat melihatnya dengan jelas. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Dalam mimpi tersebut, aku tidak lagi menjadi diriku yang sekarang. Aku kembali berusia 15 tahun. Tubuhku ringan, langkahku tergesa, dan rasa takut terasa mentah, belum terbungkus logika orang dewasa. Aku berjalan di kebun tebu, tapi kali ini aku tidak sendirian. Aku merasakan sakit di sekujur tubuh, nyeri yang datang dari dalam tulang. Nafasku berat, dan setiap tarikan terasa seperti menusuk dada. Aku jatuh di antara batang tebu. Tanah lembab menempel di wajahku. Dalam mimpi itu, aku tahu aku sedang sekarat, bukan sebagai saksi, tapi sebagai korban. Aku melihat sepatu yang kukenal, pakaian yang kukenal, dan darah yang terasa hangat sebelum akhirnya dingin. Lalu kesadaran itu terlepas, melayang, dan berdiri kembali di kebun yang sama. Sebagai sesuatu yang lain, aku terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, aku mengerti bahwa arwah yang menemuki bertahun-tahun lalu bukan sekedar peringatan. Ia adalah sisa dari peristiwa yang tidak pernah selesai, sebuah kematian yang tidak pernah benar-benar kuakui, ditutup atau ditebus. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke desa. Kebun tebu itu sudah tidak seluas dulu.
Sebagian berubah menjadi lahan kosong, sebagian lagi ditanami tanaman lain. Namun, titik itu masih ada. Tanahnya tampak lebih gelap dari sekitarnya, seperti menyimpan sesuatu yang menolak hilang. Malam itu, aku berdiri di tepi kebun, tepat saat maghrib berlalu. Angin kembali berhenti, suara serangga menghilang satu persatu, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, aku tidak merasa takut. Yang ada justru perasaan berat, seperti berdiri di depan cermin yang terlalu jujur. Di sudut penglihatanku, aku melihat sosok itu, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri menghadap ke arahku. Wajahnya masih rusak, masih kosong, tapi aku mengenalinya tanpa ragu. Aku menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Arwah itu tidak ingin menakut-nakutiku. Ia tidak mengejarku. Ia tidak mencoba mencelakaiku. Ia hanya berdiri di sana, menunggu aku kembali ke usia dan tempat di mana segalanya terpecah. Sejak malam itu, mimpi burukku berhenti. Bau tanah basah tidak lagi membuatku panik. Namun setiap kali aku bercermin, terutama saat cahaya redup, aku sering melihat bayangan lain di belakang pantulanku. Bayangan yang berdiri diam, menjaga jarak, seperti memastikan aku tetap hidup di jalur waktu yang benar. Aku kini paham satu hal. Tidak semua trauma ingin disembuhkan. Beberapa hanya ingin diingat agar tidak terulang.